Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pelantang Mudu di mana saja berada, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bertemu kembali. Memang beberapa waktu ini kami absen di channel YouTube Pelantang Mudu karena ada beberapa aktivitas lain, dan insya Allah setelah ini kita akan rutin kembali hadir dan mudah-mudahan bisa berkontribusi memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita bersama. Dalam pertemuan kali ini kita ingin membicarakan tentang sesuatu yang hangat atau yang terbaru di Kabupaten Agam. Di media sosial kita baca bahwa tim otonomi daerah baru, tim DOB telah menyerahkan sebuah kesepakatan dari nagari-nagari di wilayah timur kepada Bupati Agam tentang usulan pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran Kabupaten Agam. Soal pemekaran Kabupaten Agam ini sudah menjadi isu yang bergulir begitu lama, dan itu diawali sejak pasca reformasi. Memang sebelum reformasi pun Kabupaten Agam itu berpusat di Bukit Tinggi, kemudian pindah karena semasa Menteri Dalam Negeri Rudini pada waktu itu keluar peraturan yang tidak membolehkan ada dua ibu kota dalam wilayah satu wilayah daerah tingkat 2, sehingga ibu kota Kabupaten Agam dipindahkan waktu itu ke Lubuk Basung. Isu yang mengangkat kenapa perlu Agam itu mekar pada awalnya adalah berangkat dari ketimpangan pembangunan. Memang semasa Orde Baru itu tidak semua daerah terbangun atau tersentuh pembangunan. Di daerah pelosok Kabupaten Agam itu jauh dari pembangunan yang baik, akses jalan yang begitu rumit, ya, masih ada tanah dan seterusnya, dan pelan-pelan semua terbangun kembali setelah masa reformasi. Tapi rasa ketidakpuasan itu menyebabkan suara-suara agar daerah ini cepat dibangun perlu dimekarkan, dan ada kecemburuan antar wilayah, antara timur dengan barat cemburu dengan timur yang dianggap pembangunannya lebih maju, begitu juga timur menganggap pembangunan itu lebih fokus ke barat. Kemudian yang kedua adalah soal pelayanan masyarakat dalam soal pengurusan administrasi yang berkaitan dengan warga masyarakat yang membutuhkan perjalanan yang begitu jauh, kemudian belum lagi pelayanan-pelayanan yang tidak prima, sehingga menimbulkan kekecewaan. Dan perlahan semua itu dari debat bupati yang ada pelan-pelan semua sudah dijawab, walaupun sebetulnya belum maksimal atau diharapkan 100% sesuai keinginan. Dan dijawab oleh Pak Aristo ketika itu membuat kantor pelayanan terpadu di belakang Balok yang dilanjutkan oleh Bupati Indra Catri, kemudian juga hari ini masih ada di belakang Balok. Menariknya adalah apakah daerah otonomi baru ini menjadi sesuatu yang urgen untuk saat ini. Nah, kita berharap bahwa Bupati bersama DPRD adalah lebih berkonsentrasi bagaimana menangani kehidupan masyarakat ini dalam masa pandemik ini. Datangnya virus corona atau Corona-19 ini menyebabkan bukan hanya Kabupaten Agam, tetapi secara nasional dan internasional yang memulantakkan seluruh sendi-sendi ekonomi. Kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi beberapa negara termasuk Indonesia mengalami perlambatan. Ada yang minus, dan Indonesia itu diperkirakan sekitar pertumbuhannya 2%, sangat lambat. Nah, tentu ini sangat berkaitan kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, kita juga tidak tahu di Kabupaten Agam kondisinya itu sekarang seperti apa. Kita tidak mendapatkan informasi atau belum mendapatkan informasi
seberapa pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Agam pada hari ini. Data BPS tahun 2000 menunjukkan bahwa Kabupaten Agam mengalami atau mempunyai penduduk miskin sekitar 6-7%. Artinya ada sekitar 30.000 lebih orang Agam itu miskin. Nah, tentu saja jumlah itu akan naik secara signifikan pada saat ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa terjadi perlambatan ekonomi, terjadinya angka pengangguran yang meningkat, kemudian pelambatan di mana-mana, angka kemiskinan ini tentu akan mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, kita tentu membutuhkan data untuk menjawab ini, apakah itu bisa mencapai 2 digit lagi atau bagaimana. Nah, kemudian kita melihat juga misalnya ada lompatan-lompatan yang lebih besar sebetulnya menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat. Nah, Kabupaten Agam belum lagi menggunakan teknologi secara maksimal untuk menjawab kebutuhan penduduk, belum menjawab kebutuhan administrasi kependudukan, apakah itu surat menyurat, soal lain-lain misalnya, semua juga harus datang ke Lubuk Basuang kalau tidak terpenuhi di kantor pelayanan terpadu. Nah, semakin berkembangnya teknologi hari ini sebetulnya itu semakin memudahkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang perlu daerah otonomi baru ini, pemekaran Kabupaten Agam ini dilakukan? Bukankah pemekaran kabupaten itu membutuhkan biaya yang besar? Nah, kalau ketentuannya adalah harus disubsidi oleh kabupaten induk atau untuk berdirinya, itu artinya 2, 3, 4 tahun ke depan anggaran itu masih akan tersedot untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur, pembangunan kantor bupati, dinas, dan seterusnya itu. Dan tentu saja ini tidak berdampak terhadap kesejahteraan. Nah, jadi pertanyaannya adalah daerah otonomi baru itu kepentingan siapa? Benarkah ini adalah menjadi kepentingan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, atau hanya menjadi kepentingan para elit politik? Nah, tentu semua terserah terhadap penilaian kita masing-masing. Hal yang terbaik menurut kita hari ini adalah bagaimana Kabupaten Agam lebih berkonsentrasi meningkatkan PAD-nya. Agam daerah yang kaya. Dia memiliki pantai di pesisir barat, memiliki danau, dataran rendah, memiliki dataran tinggi, dan semua potensi juga ada di Agam ini. Sumber PAD di Kabupaten Agam masih mengandalkan pajak dan retribusi. Nah, ke depan bagaimana misalnya yang difikirkan itu adalah mengembangkan sektor pariwisata di samping pertanian, kualitas pertanian dan produk pertanian itu ditingkatkan. Tiku itu memiliki pantai yang indah. Sayangnya pantai itu belum digarap sampai hari ini. Pantai Tiku itu indah sekali. Dan ini bisa menjadi salah satu tujuan destinasi wisata yang menarik sumber-sumber pendapatan baik daerah dan masyarakat sekitarnya. Apalagi infrastruktur dari bandara menuju Tiku itu sudah cukup baik. Nah, tapi sayangnya Pantai Tiku belum dimaksimalkan. Belum lagi misalnya potensi-potensi wisata lainnya. Agam, di mana saja kita berdiri di Kabupaten Agam ini alamnya indah. Wisata religi, wisata budaya, wisata alam dan seterusnya itu Agam memiliki itu. Nah, belum lagi misalnya produk-produk UMKM. Nah, persoalan bagi masyarakat kita hari ini adalah bukan hanya sekedar soal permodalan, tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana memasarkan produk ini. Nah, itu tidak mungkin yang penting bagaimana hari ini pemerintah daerah berkonsentrasi bahwa produk-produk UMKM Agam itu mencapai atau mengakses pasar yang luas. Artinya kita melihat bagaimana misalnya saudara kita di Kamang yang memproduksi kerupuk Kamang misalnya, kerupuk yang begitu enak dan lezat, itu bisa sampai masuk ke pasar-pasar yang lebih jauh.
bahkan mungkin juga sampai ke luar negeri sana, karena masyarakat Minang itu lebih banyak juga ada di Malaysia, di Singapura misalnya. Dan bagaimana juga produk-produk pertanian di Kabupaten Agam ini mampu terangkat harganya, kemudian petaninya sejahtera dan bisa mensuplai kebutuhan daerah-daerah tetangga. Nah, fokus ke sana mungkin ini yang paling penting menurut kita, bukan membicarakan daerah otonomi baru. Kita belum melihat langkah-langkah taktis, kita belum mendengar langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau kepala daerah yang baru terpilih ini dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada masa pandemik ini. Apa upaya-upaya konkret yang bisa dilakukan sehingga ekonomi masyarakat ini kembali terangkat, roda ekonomi itu berjalan dengan normal. Nah, banyak persoalan sebetulnya yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah memang semua yang terjadi itu harus dijawab di daerah timur ini dijawab dengan daerah otonomi baru. Soal RT RW misalnya, soal sampah. Nah, kita melihat pembangunan kawasan di Kabupaten Agam di wilayah timur ini tumbuh menjamur, pembangunan-pembangunan sepanjang jalan yang menghambat wilayah atau tanah yang kosong di belakangnya tidak bisa dimanfaatkan lebih lanjut karena akses-akses jalan ditutup. Nah, masalah sanitasi misalnya, bagaimana jalan-jalan air turun ke jalan yang menyebabkan aspal itu menjadi rusak, karena bagaimanapun bagusnya kualitas sebuah aspal, dia tidak tahan dari genangan air. Nah, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan bagaimana juga misalnya produk-produk pertanian yang mengalami limpahan hasil pasca panen itu bisa tidak jatuh harganya. Nah, di Agam kita tidak memiliki badan usaha milik daerah yang menampung hasil-hasil UMKM atau menjadi badan usaha milik daerah yang memasarkan produk-produk daerah. Jadi Agam hanya memiliki, kalau tidak salah, hanya satu badan usaha milik daerah, PDAM, dan itu hanya di daerah wilayah barat, di daerah ibu kota. Tapi untuk wilayah timur juga tidak. Nah, belum lagi misalnya bagaimana mengelola potensi sampah. Ada sampah yang dihasilkan misalnya di Pasar Perdang Luar, yang sampah-sampah organik yang berasal dari sayur-sayuran yang sebetulnya bisa diolah menjadi pupuk kompos yang mungkin bisa mensubsidi mengurangi tingginya kos pertanian akibat mahalnya pupuk misalnya. Ini belum juga terjawab sampai hari ini, belum juga ada sampai hari ini. Dan sampah-sampah yang ada di Padang Luar semua diantar ke Lubuk Basung dan biaya yang cukup tinggi. Nah, ini mungkin hal yang lebih penting menjadi fokus perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Agam dibandingkan hari ini untuk fokus kepada daerah otonomi baru itu. Akan lain ceritanya kalau seandainya bahwa kondisi hari ini tidak dalam kondisi pandemik dan energi itu lebih difokuskan terhadap hal-hal yang lebih mendasar terhadap kehidupan masyarakat. Di masa pandemik ini kita lihat bahwa angka pengangguran meningkat, kualitas sumber daya manusia menurun karena dalam proses pendidikan anak-anak belajar daring, tiba-tiba mereka sudah tamat, tiba-tiba mereka sudah keluar dari perguruan tinggi tanpa tatap muka dan seterusnya. Bagaimanapun tidak kita bisa pungkiri bahwa kualitas itu jelas turun. Nah, belum lagi dalam angka pengangguran, bagaimana menciptakan lapangan kerja dan akan berdampak terhadap masalah-masalah sosial lainnya. Dulu Kabupaten Agam itu adalah penghasil sumber-sumber daya manusia yang bukan hanya
di daerah Agam saja, di pentas nasional sejak dulunya, sebutlah misalnya Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, kalau masa Orde Baru ada Emil Salim, banyak sekali tokoh-tokoh Kabupaten Agam baik yang di tingkat lokal, regional maupun juga nasional, bahkan juga ada tokoh-tokoh di tingkat internasional. Jadi bagaimana mewujudkan sumber daya manusia Agam ini yang kembali mampu menjawab kebutuhan atau tantangan zaman dan mungkin menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, ini mungkin jauh lebih penting atau lebih konkret dibandingkan dengan menghabiskan energi mengurusi daerah otonomi baru. Mudah-mudahan ini menjadi pikiran kita bersama bahwa daerah otonomi baru, apakah itu lebih urgent atau tidak pada saat sekarang ini, keputusannya ada di tangan Anda semua. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini, berbagi pikiran ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita bersama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.